Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma Saleha dari jurusan Ilmu Kelautan NIM 1504110012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi MATLAB dalam aturan sinus dan kosinus. Yang pertama sekali kita akan ketik y. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tunggu. Dan kita akan menunggu sampai jendela blank white akan terbuka. Kemudian blank white sudah terbuka, kita okekan. Kita tunggu beberapa saat hingga lembar kerjanya terbuka seperti ini. Kemudian kita maximize. Kita penuhkan layarnya, lembar kerja kita. Setelah itu kita akan membuat judulnya dengan static tag. Kemudian kita beri nama. Kita ubah static tag-nya ini menjadi judul kerja kita. Dengan string, kemudian kita ganti menjadi judul tugas kita pada kali ini, tugas 2 fisika dasar tentang aturan sinus dan kosinus. Setelah itu kita okekan. Kemudian kita akan membuat nama di bagian sini dengan static tag juga. Setelah itu kita ganti static tag-nya itu menjadi nama NIM dan jurusan. Baiklah, kita bikin nama Sofia Rahma Saleha. NIM 1504110012 dari jurusan Ilmu Kelautan. Kemudian kita bikin dosen pengimpun, yaitu Bapak Ronald M. Utahuru ST, MT. Kita okekan. Setelah itu kita kecilkan. Kemudian kita akan membuat tabel dengan panel. Setelah itu kita akan membuat tabel dari panel lagi. Kemudian kita copy. Setelah itu kita bikin di static tag menjadi 3, 1, 2, 3. Kemudian kita rapikan. Oke. Kemudian di sini kita bikin edit text. Menjadi 3. Kemudian kita rapikan.
Setelah rapi, kemudian kita akan membuat, ini agak kita besarkan. Kita akan membuat tabel lagi dari panel. Yang akan kita isi pas bottom. Kemudian akan kita rapikan. Maaf terjadi kesalahan, kita rapikan dengan ini. Setelah itu kita, karena ini terlalu besar, kita rapikan. Setelah itu ini kita copy. Oke, habis itu kita ganti di panel ini menjadi namanya menjadi aturan sinus. Oke, di sini kita ganti jadi panel. Maaf, kita ganti jadi yang nama panel ini kita ganti menjadi input. Di statistik ini kita ganti jadi A. Di statistik yang kedua kita ganti menjadi B. Yang statistik ketiga kita ganti menjadi alpha dengan mengubah font name-nya menjadi simbol. Kemudian kita ganti static text-nya menjadi alpha. Sudah terganti, kemudian di static text di panel ini kita ganti dulu menjadi output. Setelah itu static text-nya kita ganti menjadi C. Static text yang kedua kita ganti menjadi gamma dengan mengubah font name-nya menjadi simbol kembali. Terus kita ubah di static text-nya menjadi gamma. Sudah terubah, kemudian static text yang terakhir kita ubah menjadi beta dengan mengubah font name-nya menjadi simbol. Kemudian kita mengganti ini menjadi beta. Oke, setelah semuanya terganti, edit text itu kita ubah menjadi angka 0 semua. Oke, semuanya ini yang kedua dulu kita ganti menjadi 0. Yang ketiga kita ganti jadi 0. Kita ganti juga edit text-nya menjadi angka 0. Di sini juga kita ganti jadi angka 0. Baik, setelah
setelah edit text sudah kita ganti menjadi angka 0, kemudian panel yang ketiga kita ganti menjadi eksekusi. Setelah itu di pas bottomnya kita ganti menjadi hitung. Pas bottom yang kedua kita ganti menjadi resend. Maaf, kita ganti menjadi reset. Dan yang kedua kita ganti menjadi exit. Oke, setelah selesai semua kita minimize kembali. Di sini kita bikin panel. Di sini kita bikin menjadi exit MATLAB. Kita ubah langsung namanya menjadi exit MATLAB. Oke, setelah itu kita minimize kembali, dan yang kedua kita ganti menjadi aturan kosinus. Baik, setelah aturan kosinus sudah terganti, di sini juga kita ganti menjadi input, output, dan eksekusi seperti di lembar kerja aturan dari sinus. Di static stack-nya ini kita ganti menjadi A. Static text kedua kita ganti menjadi B. Static text ketiga kita ganti menjadi C. Baik, setelah itu kita ganti yang static text yang ini menjadi gamma dengan mengubah font name-nya simbol. Kita ganti ini menjadi gamma. Maaf, salah, menjadi alpha. Kemudian static text yang kedua kita ganti font name-nya menjadi simbol dulu. Kita ganti menjadi beta. Oke, static text yang ketiga kita ganti menjadi gamma dengan mengubah font name-nya dulu, mengubah ke simbol. Setelah itu kita ganti di static text-nya itu menjadi gamma. Baik, setelah itu kita ganti edit text ini sama seperti yang tadi, seperti yang di aturan sinus, kita ganti menjadi angka, yaitu angka 0 semuanya. Edit text pertama kita ganti menjadi 0, edit text kedua kita ganti menjadi 0. Kemudian edit text yang ketiga kita ganti menjadi 0. Edit text yang keempat kita ganti juga menjadi 0 angkanya, karena nanti kita akan membuktikan di aturan sinus dan kosinusnya, makanya kita harus mengubah menjadi 0. Oke, yang terakhir juga kita akan mengubah menjadi angka 0. Sip, setelah itu ini kita lupa tadi mengubah panel ini menjadi outputnya. Kita ubah menjadi output dulu. Baik, yang panel ini kita ganti menjadi eksekusi. Pas bottomnya kita ganti menjadi hitung. Pas bottom yang kedua kita ganti menjadi reset. Pas bottom yang ketiga kita ganti menjadi exit. Oke, setelah selesai kita akan ngecek. Kita akan melihat dari yang pertama ini dengan klik kanan, kita klik view fallback, kemudian fallback. Tunggu sebentar, nanti akan keluar
akan keluar rumusnya. Sebentar, dia lagi meresponding. Terjadi kesalahan. Kita akan mengganti namanya jadi Sofia. Maaf, terjadi kesalahan. Kita harus mengubah cancel. Kita harus mengubah exit ini menjadi pas button. Sorry, saya kurang teliti. Kita bikin di sini jadi exit MATLAB. Baik, setelah selesai baru kita akan bisa memeriksanya dengan klik kanan view callback kemudian callback. Kita ganti namanya menjadi nama saya, yaitu Sofia. Kemudian Sofia R di data D. Kemudian kita simpan di kuliah. Kemudian kita simpan lagi, kita open. Setelah kita open, kita simpan di materi kuliah kedua. Open. Sabar, komputernya lagi responding. Baik, sudah tersave. Kemudian yang kedua kita lihat lagi. Maaf, terjadi kesalahan. Maaf, terjadi kesalahan. Kita ulang lagi. Kita simpan menjadi nama Sofia di data D. Kemudian kita simpan di kuliah. Kita save di sini aja. Baik, setelah itu kita akan ngecek lagi yang kedua. Maaf, terjadi kesalahan. Cancel. Jadi sini kita lihat di view callback kemudian callback. Kita ganti nama menjadi Rahma. Sofia aja. Karena nama saya Sofia Rahma, bisa disimpan menjadi Sofia Rahma ataupun Saleh. Oke, kita open, habis itu kita save. Oke. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat karena akan kita lihat sampai keluar rumus. Oke, baik. Kemudian setelah ini kita sudah benar, kemudian kita minimize. Kemudian yang kedua, kita klik kanan view callback kemudian callback. Kita tunggu beberapa saat hingga keluar rumusnya. Baik, sudah keluar menjadi edit 12. Edit 3. Baik. Jadi berarti ini udah benar. Kita minimize kembali. Baru yang ketiga, kita klik kanan view callback kemudian callback. Tunggu berapa saat. Oke, ternyata sudah benar. Kita minimize kembali. Kemudian yang ketiga, kita klik kanan view callback kemudian callback. Sudah benar. Menjadi edit 6. Kemudian kita view callback kemudian callback. Ternyata sudah benar menjadi edit 4. Dan yang terakhir kita view callback, kita klik kanan view callback kemudian callback. Ternyata sudah benar. Baik. Menjadi eksekusi ini kita ganti view callback-nya menjadi callback. Dihitungnya kita akan memasukkan rumus. Rumus yang kita masukkan adalah A sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles
buka kurung handles, titik edit 1, petik string, petik, tutup kurung, titik koma. Kemudian B sama dengan str2 double, buka kurung get, kemudian buka kurung handles, titik edit 2, petik, kemudian petik string, petik, tutup kurung, titik 2. Baik, kemudian alpha sama dengan str2 double, buka kurung get, buka kurung handles, titik edit 3, petik string, petik, buka kurung, titik 2. Kemudian beta sama dengan str2 double, buka kurung get, buka kurung handles, titik edit 4. Oh, salah. Kalau betanya itu pakai asin. Beta sama dengan asin, buka kurung B, titik dikali sin, kemudian buka kurung alpha, titik kali pi bagi 180, tutup kurung, titik A, tutup kurung, titik bintang 180 bagi pi titik 2. Kemudian gamma sama dengan 180 dikurang buka kurung alpha tambah beta. Tutup kurung titik 2. Kemudian C sama dengan A dikali sin, buka kurung gamma, titik dikali PI bagi 180, tutup kurung, titik dibagi sin, buka kurung alpha, titik dikali PI, titik dibagi 180, kemudian titik 2. Setelah itu kita bikin lagi rumus set, buka kurung handles, titik edit 6, petik string, petik, beta, tutup kurung, titik 2. Setelah itu set, buka kurung handles, titik edit 5, petik string, petik, gamma, tutup kurung, titik 2. Setelah itu set, buka kurung handles, titik edit 4, petik string, petik, C, tutup kurung, titik 2. Oke, baiklah, kita akan run. Tunggu beberapa saat. Change folder. Oke, ternyata sudah benar.
Baik, setelah itu kita runkan. Berarti masih ada terjadi kesalahan. Baik, kita akan memperbaiki atau kita akan mereview kembali di mana terjadi. Oh, ternyata sudah bisa dihitung. Berarti kita akan minimize. Setelah itu kita akan kembali ke lembar kerja. Setelah itu kita view callback untuk membuat rumus di reset. Di resetnya kita akan membuat rumus di sini di bawahnya itu menjadi set buka kurung handles titik edit 1 kemudian koma petik string petik koma 0 tutup kurung titik koma. Kemudian kita bikin menjadi 6 karena dia ada 6 kolom. Set buka kurung handles titik edit 2 kemudian koma petik string kemudian petik koma 0 buka kurung titik koma. Kemudian kita bikin di set buka kurung handles titik edit 3 koma petik string kemudian petik koma 0 tutup kurung titik koma. Set buka kurung handles titik edit 4 koma petik string petik koma 0 titik 2. Kemudian set buka kurung handles titik edit 5 koma petik string petik koma 0 tutup kurung titik koma. Kemudian yang terakhir kita bikin set buka kurung handles titik edit 6 koma petik string kemudian petik koma 0 tutup kurung titik 2. Baik, kita akan run untuk melihat apakah rumus kita sudah benar atau belum. Ternyata sudah benar. Baik, kita minimize dan kemudian kita kembali ke lembar kerja. Setelah itu kita akan membuat rumus di exit dengan klik kanan view callback, kemudian kita callback, kemudian kita bikin close. Mana ya? Terjadi kesalahan, kita bikin di sini close. Oke, kita runkan. Ternyata sudah benar, kita kembali ke lembar kerja. Setelah itu kita akan view callback. Pindah. Iya apa? Kau nih gaya. Tunggu dulu, punya aku mau render lagi. Makanya buka dulu. Buka apa? Dulu tadi. Coba di motifnya gini habis aku yang mana? Iya, udah mati lah. Buka resume. Sing-sing handphone gitu lah. Oke. Baik, setelah semuanya selesai, kita akan cek kembali di ini dengan cara klik kanan view callback kemudian callback. Kita akan tunggu hingga rumusnya akan keluar. Tunggu beberapa saat karena dia akan merespon. Oke, sudah selesai, kita akan minimize, sudah benar. Di yang kedua kita akan klik kanan, kemudian view callback kemudian callback. Setelah itu akan benar menjadi sudah benar, kita minimize kembali. Setelah itu yang di tombol kita klik kanan view callback kemudian callback. Tunggu beberapa saat hingga oke, sudah muncul dan benar, kita minimize dan kembali ke lembar kerja.
Baik, di output, tabel output kita akan klik kanan view callback, kemudian callback. Kita akan ngecek ternyata sudah benar. Kita akan kembali ke lembar kerja, kemudian kita akan mengeceknya dengan klik kanan view callback, kemudian callback. akan keluar dan kita minimize kembali ke lembar kerja. Setelah itu kita akan klik kanan, kemudian kita klik callback, kemudian oke, sudah benar. Setelah itu kita akan ke tabel hitung. Maaf, terjadi kesalahan. Di tabel hitung kita klik kanan, kemudian view callback, kemudian kita callback untuk memasukkan rumus. Oke, kita akan masukkan rumusnya. Rumus di kosinus yaitu kita masukkan dengan kita ketik A sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, titik edit, titik menjadi edit 12, kemudian petik string, kemudian petik, buka tutup kurung, titik 2, kemudian B sama dengan str2 double, kemudian buka kurung get, buka kurung handles, titik edit 2, kemudian koma petik string, petik buka kurung titik 2, kemudian C sama dengan str2 double, buka kurung get, buka kurung handles, titik edit 3, koma petik string, kemudian petik tutup kurung titik 2, titik koma. Kemudian alpha sama dengan akos buka kurung 2 a kuadrat 2 titik ditambah c kuadrat 2 titik dikurang b kuadrat 2 tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung 2 titik dikali b titik dikali c, tutup kurung 2 kali titik 180 dikali 180, kemudian dibagi pi. Setelah itu beta sama dengan akos, buka kurung 2 kali a kuadrat 2 dikali titik ditambah c kuadrat 2, kemudian c kuadrat 2, kemudian titik dikurang b kuadrat 2 tutup kurung dibagi, buka kurung 2 titik dikali b titik dikali c, kemudian tutup kurung 2 kali titik dikali 180, kemudian dibagi pi. Setelah itu gamma sama dengan akos buka kurung a kuadrat 2 ditambah titik ditambah b kuadrat 2 titik dikurang c kuadrat 2 tutup kurung dibagi, kemudian buka kurung 2 titik dikali a, kemudian titik dikali b, kemudian tutup kurung 2 kali titik 180 dikali 180 dibagi pi. Setelah itu set
buka kurung handles titik edit 7 koma petik string petik koma alpha tutup kurung titik 2. Kemudian set buka kurung handles titik edit 8 koma petik string kemudian petik koma beta tutup kurung titik 2. Setelah itu set buka kurung handles titik edit 9 kemudian koma petik string petik koma kemudian gamma. Oke, setelah selesai kita akan run. Tunggu beberapa saat hingga dia keluar. Oke, akhirnya sudah benar. Kita minimize dan kembali ke lembar kerja. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Baik, setelah itu di resetnya kita akan klik kanan, di callback, kemudian callback. Di reset kita akan membuat rumus lagi dengan cara set buka kurung handles, kemudian titik edit 1 koma petik string petik koma 0 titik 2. Yang kedua set buka kurung handles titik edit 2 koma petik string petik koma 0 tutup kurung titik 2. Kemudian set buka kurung handles titik edit 3 titik koma petik string petik koma 0 tutup kurung titik 2 sampai dia 6. Kenapa 6? Karena dia ada 6 kolom handles. Kita bikin jadi sampai 6 ya. Baik, setelah itu kita akan run untuk mencek apakah sudah benar rumusnya atau tidak. Baik, ternyata sudah benar. Kita minimize dan kembali ke lembar kerja. Setelah itu exit MATLAB-nya, kita klik view callback, kemudian callback, kita bikin rumusnya. Kita akan bikin rumusnya. Sebentar. Laptopnya lagi responding. Sebentar. Baik, kita bikin jadi close di rumusnya, kemudian kita run. Oke, ternyata sudah benar. Kita minimize dan kembali ke lembar kerja. Kemudian ini kita akan melihatnya juga dengan view callback. Kemudian kita klik callback. Kita akan bikin rumusnya dengan quit. Baik, kita run kembali untuk mengecek apakah dia sudah benar atau belum. Beberapa saat
Oke, baiklah sudah benar. Dan akhirnya kita akan mengecek, mengujinya dengan cara kita akan kembali di sini kita akan bikin angka 120. Kemudian yang kedua baiklah, setelah kita membuat rumus dan mengecek rumus satu persatu setelah benar, kita akan mengujinya menjadi 120, 20, 30. Kita lihat di sinus dan kita hitung, ternyata sudah benar. Dan kita riset ternyata sudah 0. Tepuk tangan. Kemudian kita exit dan dia sudah keluar. Kita kembali ke lembar kerja untuk kita cek kemudian yang kita run kembali. Nah, di sini kita bikin angkanya untuk mengeceknya 150, di sini 120, dan di sini ada 65. Kemudian kita hitung. Alhamdulillah ternyata sudah benar dan kita reset. Kemudian hasilnya 0 dan kita exit, ternyata sudah keluar. Baiklah, kita run lagi. Kemudian kita exit MATLAB. Tunggu sebentar, laptopnya lagi responding. Baiklah, itulah tadi tentang tutorial atau cara dalam menggunakan aplikasi MATLAB. Setelah itu saya akan minta maaf apabila di dalam tutorial saya ada kata dan kalimat yang salah dan penggunaan langkah-langkah yang salah. Saya mohon maaf dan mohon kritikannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.